Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Tamu. Saya merupakan mahasiswa jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Subrio Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas materi mata kuliah umum Bahasa Indonesia yang materinya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dalam materi ini, saya akan membahas satu submateri, yaitu penulisan kata. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, dan seharusnya kita menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia harus dengan baik dan benar. Tidak dicampur adukkan dengan penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing serta bahasa gaul. Dalam hal ini, media berpengaruh kuat kepada masyarakat dalam berbahasa. Tetapi, pada kenyataannya, media justru menampilkan atau menulis berita yang cenderung mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, bahasa asing, dan bahkan bahasa gaul yang beredar di kalangan generasi muda. Dewasa ini, penulisan kata dan pemakaian bahasa Indonesia semakin hari semakin kacau. Dan belum ada lembaga pemerintahan dan juga masyarakat yang memberikan perhatian lebih terhadap hal ini. Apabila penulisan kata serta pemakaian bahasa Indonesia kian hari tergeser oleh penggunaan bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa gaul yang tren di kalangan generasi muda, maka posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan terlupakan oleh masyarakat Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal seperti ini terjadi karena masyarakat tidak tahu bagaimana penulisan kata yang tepat, serta mereka tidak tahu apa tujuan dari penggunaan kata dasar dan imbuhan. Apakah kalimat dengan penulisan kata yang tepat sudah tidak diperlukan dalam bahasa Indonesia? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Nah, langsung saja ke submateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu penulisan kata, di mana pengertian dari penulisan kata itu sendiri adalah penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sehingga, dari pengertian prakata tersebut, dapat disimpulkan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud perasaan, kesatuan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Oke, langsung saja ke pedoman umum penulisan kata. Menurut buku Pedoman Mata Kuliah Bahasa Indonesia, penulisan kata dikelompokkan menjadi 11 kelompok, yaitu yang pertama kata dasar, di mana kata dasar merupakan kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah dari unsur yang lain. Nah, salah satu contoh kata dasar yaitu bapak, minum, kopi. Kemudian yang kedua itu ada imbuhan, di mana imbuhan terdiri dari 3 komponen, yaitu ada awalan, sisipan, dan akhiran, di mana imbuhan ini ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya yang pertama yaitu dicabut, di mana kata dasarnya cabut dan mendapat imbuhan di dan ditulis serangkai sehingga menjadi dicabut. Kemudian contoh yang kedua, menambal. Kata dasarnya tambal, kemudian mendapat imbuhan me dan ditulis serangkai menjadi menambal. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Ada 2 fakta unik mengenai imbuhan. Yang pertama, jika bentuk dasar berupa gabungan kata mendapat imbuhan awalan dan akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Contohnya, yang pertama yaitu bertahan-tahan, di mana kata dasarnya terdiri dari 2 kata yang digabungkan, yaitu tahan-tahan, sehingga mendapat awalan ber, ditulis serangkai dengan kata dasarnya
menjadi bertahan-tahan. Kemudian contoh yang kedua, yaitu berpuas diri. Kata dasarnya yaitu terdiri dari dua kata yang digabungkan, yaitu kata puas dan kata diri, di mana mendapat awalan ber yang ditulis serangkai dengan kata dasarnya sehingga menjadi berpuas diri. Kemudian fakta yang kedua, yaitu jika bentuk dasar berupa gabungan kata mendapat imbuhan awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata ditulis serangkai. Contohnya, perkembangbiakan, di mana kata dasarnya yaitu terdiri dari gabungan dua kata, yaitu kembang biak, di mana mendapat awalan per dan akhiran an, sehingga ditulis serangkai dengan kata dasarnya menjadi perkembangbiakan. Kemudian contoh yang kedua, yaitu keputusasaan, di mana kata dasarnya yaitu putus asa dan terdiri dari dua kata yang digabungkan dan mendapat awalan ke dan akhiran an, sehingga ditulis serangkai dengan kata dasarnya menjadi keputusasaan. Kemudian yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Nah, contoh dari bentuk ulang yaitu duduk-duduk, hujan-hujan. Nah, untuk melengkapi penulisan dari bentuk ulang ini, itu harus ada tanda hubung. Tanda hubung strip yang melengkapi dari bentuk ulang itu sendiri. Nah, pedoman penulisan kata yang keempat yaitu gabungan kata, di mana gabungan kata memiliki 3 sub, yaitu yang pertama, gabungan kata yang biasa disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus atau unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contohnya, duta besar, orang tua, ibu kota, sepak bola. Nah, dari kata-kata itu ditulisnya terpisah. Contohnya, duta besar, duta spasi besar, itu ditulis terpisah. Antara kata duta dan kata besar itu ditulis terpisah atau terdapat spasi. Kemudian sama juga halnya dengan penulisan orang tua, di mana kata orang dan kata tua itu terpisah atau terdapat spasi. Kemudian yang kedua, gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Seperti contohnya, anak istri, suami istri, itu dapat ditulis menggunakan tanda hubung. Kemudian, gabungan kata yang sudah dianggap satu kata ditulis serangkai. Contohnya, tanggung jawab, itu bisa ditulis dengan dirangkai semuanya. Antara tanggung dan jawab itu bisa ditulis tergabung atau dirangkai. Itu juga dengan 3 serangkai, kerja bakti, itu juga bisa dituliskan serangkai karena sudah dianggap satu kata. Kemudian yang kelima yaitu kata ganti ku, kau, dan mu, dan nya. Nah, kata ganti itu terdiri dari 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Di mana kata ganti orang pertama adalah aku, kemudian kata ganti orang kedua adalah kamu, dan kata ganti orang ketiga adalah dia atau mereka. Nah, kata ganti ini ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti atau mendahuluinya. Salah satu contohnya yaitu untuk kata ganti orang pertama yaitu bajuku. Kata ganti orang kedua yaitu kau ambil, dan kata ganti orang ketiga yaitu miliknya. Itu adalah contoh kata ganti, di mana sekali lagi saya tegaskan bahwa kata ganti terdiri dari 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kemudian yang keenam, ada kata depan di, ke, dan dari. Nah, kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya atau mendahuluinya. Contoh, di kampus, ke masjid, dari rumah. Nah, penulisan-penulisan itu
tersebut terpisah atau terdapat spasi. Di mana di kampus itu di spasi kampus, ke masjid cara penulisannya yaitu ke spasi masjid. Kemudian dari rumah cara penulisannya dari spasi rumah. Kemudian yang ketujuh ada kata si dan sang. Nah, kata si dan sang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, si pemberani, sang pujangga. Nah, penulisan atau cara penulisan si pemberani ini ditulis dengan si spasi pemberani dan sang spasi pujangga. Jadi, ditulisnya tidak serangkai, melainkan terpisah. Kemudian yang selanjutnya ada partikel, di mana partikel memiliki 3 sub, yaitu yang pertama partikel lah, kah, dan tah. Nah, partikel lah, kah, dan tah ini ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya atau mengikutinya. Salah satu contohnya yaitu bacalah buku ini, di mana dalam kata bacalah, kata dasarnya baca dan mendapat partikel lah, jadi bacalah, ditulis serangkai. Ditulis serangkai, tidak ada spasi. Kemudian contoh yang kedua, siapakah? Kata dasarnya siapa dan mendapat partikel kah menjadi siapakah. Itu pun juga ditulis serangkai, tidak ada spasi. Kemudian yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya atau yang mengikutinya. Nah, berbeda dengan partikel lah, kah, dan tah, partikel pun ini ditulis dengan terpisah atau terdapat spasi. Salah satu contohnya yaitu apapun, di mana cara penulisannya yaitu apa, spasi pun. Kemudian yang ketiga, partikel per ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahulinya atau yang mengikutinya. Nah, partikel per dan partikel pun ini sama-sama ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya atau yang mendahulunya. Salah satu contohnya yaitu Hari Raya Halloween dirayakan spasi per 31 Oktober. Nah, cara penulisannya yaitu hari spasi Halloween, spasi dirayakan, spasi per, spasi 31, spasi Oktober. Jadi, partikel per itu ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9 ada singkatan, di mana singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Di mana yang pertama, singkatan orang, gelar, jabatan, diikuti dengan tanda titik. Contoh, doktor ditulis DR, titik insinyur ditulis IR, titik Haryadi. Jadi cara penulisannya yaitu DR, titik IR, titik Haryadi. Kemudian yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, dan dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak menggunakan tanda titik. Contoh, Mahkamah Agung ditulis MA. Kemudian cara penulisannya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi itu ditulis KPK, penulisannya juga sama menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Contoh, dan seterusnya ditulis DST, di belakangnya itu terdapat tanda titik. Dan lain-lain ditulis DLL, di belakangnya terdapat juga tanda titik. Kemudian yang ke-10 ada akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Nah, akronim yang pertama yaitu nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Salah satu contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu ditulis
PBB dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian, akronim nama dari yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contoh, Unhalu, Universitas Haluleo. Unhalu artinya Universitas Haluleo. UNICEF atau United Nations International Children Education Fund. Itu ditulis UNICEF. Kemudian, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, Panwaslu. Nah, Panwaslu ini ditulis menggunakan huruf kecil semuanya. Kemudian, yang terakhir yaitu angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor dan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, dan isi. Yang pertama, penulisan lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti perincian. Salah satu contohnya 15, 70 itu ditulis dengan menggunakan huruf. 15, 70 menggunakan huruf. Kemudian, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya 2 dan juga belasan ditulis dengan huruf, puluhan juga ditulis dengan huruf. Baik, jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia di submateri penulisan kata. Apabila ada yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya IGD Tamu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Bye-bye.